warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan membawakan materi sosiologi untuk kelas 11, yaitu tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Herzi Ratna Murni dan teman saya Ayu Aulia. Kami dari siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung, kelas 12 IPA 5. Langsung saja. Materi yang pertama ada pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. 1. Primordialisme. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang memungkinkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu seperti suku, bangsa, ras, dan agama. Yang kedua, etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Yang ketiga ada politik aliran atau sektarian, yaitu pengaruh lain dari kemajuan masyarakat, terjadinya politik sektarian atau politik aliran, atau keadaan ketika sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa, baik baik formal maupun informal. Selanjutnya, konflik, kekerasan, dan perdamaian. 1. Konflik. Konflik diferensiasi klan sebagai percakapan perselisihan dan pertentangan. Yang kedua, ada kekerasan, yaitu perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Yang ketiga, ada perdamaian, yaitu dialog di antara dua pihak yang berkonflik diharapkan akan menemukan atau memecahkan masalah sehingga tercipta suatu perdamaian. Selanjutnya, teori-teori tentang kekerasan. Yang pertama, teori faktor individual. Beberapa para ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilakunya. Yang kedua, teori faktor kelompok. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibuat ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, teori dinamika kelompok. Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relasi atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok ataupun masyarakat. Pemetaan konflik. Menurut Simon Fisher, pemetaan konflik meliputi pihak-pihak yang berkonflik dan aspirasi dari berbagai pihak. Ini adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan dari pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Kemudian ada bentuk-bentuk konflik. Menurut Lewis Akoser, ada dua macam bentuk konflik. 1. Konflik realistis dan 2. Konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Sedangkan konflik non-realistis berasal dari tujuan-tujuan antagonis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu, merendahkan sedangkan. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berkonflik menurut Soekarno-Soekarno. 1. Konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. 2. Konflik rasial. Umumnya timbul akibat perbedaan pendapat kelas seperti perbedaan ciri, badan, kepentingan, dan kebudayaan. Yang 3. Konflik antara kelas-kelas internasional. Ini disebabkan karena perbedaan kepentingan, misalnya konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Yang keempat, konflik politik. Konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan atau tujuan-tujuan politik seseorang atau kelompok. Yang kelima, konflik internasional. Terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada negara. Menurut Ursula, 1. Konflik dengan orang tua sendiri, yaitu muncul karena adanya tindakan keseharian atau perilaku anak dan harapan orang tua. 2. Konflik dengan anak sendiri, terjadi sebagai reaksi orang tua atas perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. 3. Konflik dengan keluarga, terjadi dalam seluruh perkembangan seseorang. Keempat, konflik dengan orang lain, yaitu timbul dalam hubungan sosial dengan lingkungan sekitar seperti dengan tetangga atau teman kerja.
kelima, konflik dengan suami atau istri. Timbul akibat berbagai kesulitan yang dihadapi dalam perkawinan. Selanjutnya, bentuk kekerasan meliputi perkataan, tindakan, sikap, dan berbagai struktur atau sistem yang dapat menyebabkan kerusakan pada diri seseorang, atau baik secara fisik ataupun mental, dan lingkungan. Segala bentuk tindakan atau perkataan yang dapat menghalangi seseorang mengenai potensinya pun dapat disebutkan sebagai kekerasan. Kekerasan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Contoh dari kekerasan langsung adalah tindak mencelakai atau melukai orang dengan sengaja, membunuh atau memperkosa. Nah, selanjutnya, pengertian kekerasan menurut para ahli. 1. Black mendefinisikan kekerasan sebagai pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan. 2. Menurut Kolomijin, mendefinisikan kekerasan sebagai perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, ataupun melenyapkan seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, ada menurut James Bendel, berpendapat bahwa kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri individu yang merupakan kondisi-kondisi tindakan massa. Yang keempat, ada Abdul Munir Molkan, mendefinisikan kekerasan sebagai sebuah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut. Terakhir, ada penyebab kekerasan. 1. Individu tidak dapat mengendalikan emosi dirinya sendiri. Yang kedua, adanya permasalahan yang memancing permusuhan. Yang ketiga, adanya prasangka buruk dari seseorang atau satu kelompok terhadap individu lainnya atau kelompok lainnya. Yang keempat, adanya keinginan manusia dalam mendapatkan prestasi. Yang kelima, kontrol sosial yang sudah tidak berfungsi dalam mengendalikan persaingan yang terjadi di masyarakat. Nah, itu dia teman-teman seputar materi dari konflik, kekerasan, dan perdamaian. Semoga materi ini bisa bermanfaat, terkhususnya untuk kelas 11 yang mempelajari mata pelajaran sosiologi. Sekian penyampaian materi dari saya Ratna Murni, dan saya Adil Aulia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.